Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang baru, perkenalkan, nama saya Raihah yang mengampu Mapel SKI. Nah, ini anak-anak pertama kali menerima materi SKI semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum materi saya sampaikan, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam memahami pelajaran ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua tetap sehat, selamat dari COVID, dan semoga COVID itu segera berlalu, anak-anak bisa belajar secara tatap muka dengan iringan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi SKI kelas 8 biji pertama semester gasal tahun pelajaran 2021-2022 yaitu Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Meliputi terbentuknya Daulah Abbasiyah, peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah itu ada dua hal. Pertama, faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah. Yang kedua, faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang B, peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah itu meliputi khalifah besar Daulah Abbasiyah, prestasi Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Sekarang saya mulai mengenai terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sebelum terbentuk Daulah Abbasiyah, ini tidak lepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah pada waktu anak-anak duduk di kelas 7, itu kan sudah saya sampaikan mengenai Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan, beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masih ingat Daulah Umayyah itu dipimpin oleh 14 orang khalifah. Lah Al-Walid bin Abdul Malik ini termasuk urutan khalifah yang ke-6 dari dinasti Umayyah. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak, yaitu sepeninggal Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Kalau Hisam bin Abdul Malik itu khalifah yang ke-10 dari dinasti Umayyah. Jadi ingat-ingat, masa kejayaan mulai dari Al-Walid itu khalifah yang ke-6, sedang Hisam adalah khalifah yang ke-10. Setelah itu kekacauan juga terjadi di mana-mana. Pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Nah, apa faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah? Faktor penyebabnya ada 4. Yaitu 1. Figur khalifah yang lemah. 2. Hak istimewa bangsa Arab Suriah. 3. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Yang keempat, persaingan antar suku. Yang pertama, faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah, figur khalifah yang lemah. Khalifahnya dikatakan lemah, yaitu adanya 2 hal ini. Pertama, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Ketika masa dinasti Umayyah itu ibu kotanya berada di Madinah. Tetapi semula pada masa ini dinasti Umayyah terus ini dipindah ke Damaskus.
yang semula dari Madinah pindah ke Damaskus. Nah, Damaskus itu bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Yang kedua, pola hidup yang rusak. Artinya rusak ini adalah pola hidup yang jauh dari kehidupan Islami atau hidupnya bermewah-mewahan. Khalifahnya hidupnya bermewah-mewahan, tidak memikirkan rakyatnya, sehingga rakyatnya banyak yang sengsara. Yang khalifahnya itu adalah dia tanpa memikirkan rakyatnya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Adapun pada masa dinasti Umayyah itu terdapat 5 khalifah yang telah berhasil dalam memimpin pemerintahan. 5 khalifah itu, pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini khalifah yang kelima dari dinasti Umayyah. 3, Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid ini khalifah yang ke-6 dari dinasti Umayyah. 4, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Yang kelima, Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik itu khalifah yang ke-10 dari dinasti Umayyah. Jadi 5 khalifah ini yang berhasil dalam memimpin pemerintahan dinasti Umayyah. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Nah, bangsa Arab Suriah ini kok mendapat hak istimewa? Ini ceritanya bagaimana? Ini Umayyah bin Khalaf itu moyang dari Bani Umayyah. Dia menetap di Suriah sehingga keberadaan dan kehidupan Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari orang-orang Suriah. Nah, terus Bani Umayyah membentuk kelas-kelas dan tingkatan sosial. Suriah menetapkan diri sebagai kelas tertinggi daripada warga lainnya. Jadi termasuk ini warga lainnya ada masyarakat Arab, Madinah, Mekah, Irak. Ini adalah termasuk yang golongan di bawahnya. Yang Suriah kelas tertinggi. Nah, hak istimewanya yang diperoleh oleh ini bangsa Arab Suriah, yang pertama mendapat bagian terbesar dari harta rampasan perang. Orang zaman dahulu itu sering terjadi peperangan. Jika dalam peperangan itu yang menang berhak mendapat bagian harta rampasan perang. Nah, ini Suriah mendapat bagian harta rampasan perang yang paling banyak, sehingga memicu kecemburuan bagi kaum muslim Arab lainnya, yaitu termasuk Arab di Madinah, Mekah, dan Irak. Hak istimewanya lagi bangsa Arab Suriah yang kedua, dibebaskan membayar pajak. Jika mendapat harta rampasan perang sudah mendapat bagian terbanyak dan juga tidak membayar pajak. Nah, bebannya dipikulkan oleh orang muslim non-Arab dan non-muslim, yaitu hak istimewa yang diterima oleh bangsa Arab Suriah. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Ini awal mula Muawiyah ingkar janji pada kesepakatan peristiwa Amul Jamaah antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Ya, jadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat, itu semula pemerintahnya diganti oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali terjadi kesepakatan antara Muawiyah dengan Hasan tentang pemilihan khalifah harus dilakukan dengan musyawarah. Tetapi Muawiyah mengingkari. Akhirnya berlangsung secara turun-temurun. Muawiyah ini tidak melakukan musyawarah jika terjadi pergantian khalifah. Terus berlangsung turun-temurun sepeninggal Muawiyah. Yang keempat, persaingan antar suku. Persaingan antar suku yaitu
antar bangsa suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang Arab Utara disebut Arab Quraisy atau Mudari. Dari bangsa Arab dan bangsa Arab Selatan disebut Arab Yamani atau Zimyari. Berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah dengan meninggalnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad itu khalifah yang ke-14 dari dinasti Umayyah. Yang kedua, faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukungnya di antaranya apa saja? Nah, ini perlu diketahui anak-anak bahwa Daulah Umayyah itu berkuasa selama 90 tahun. Dari tahun 660 sampai tahun 750 Masehi. Ya, ini sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain: 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah yang terakhir dinasti Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, dengan berakhirnya Marwan bin Muhammad sudah meninggal, maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Sekarang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 550 tahun, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi, yang berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Nah, proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini tidak lepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Nah, ini semula yang Ali bin Abdullah ini yang pertama pada Daulah Abbasiyah. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Propaganda ini dilakukan adalah untuk meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hasyim. Nah, ini dinamakan keluarga Bani Hasyim, tidak nama sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah melakukan propaganda. Orang yang melakukan propaganda disebut propagandis. Jadi ini Ali bin Abdullah disebut propagandis karena dia sebagai ini orang yang telah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Tapi sebelum usahanya terwujud, Ali bin Abdullah wafat, jadi belum berhasil. Tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah karena belum berhasil dilanjutkan putranya, yaitu bernama Muhammad bin Ali, dalam rangka mewujudkan cita-citanya menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan bernama Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali
lebih dulu wafat tahun 127 Hijriah 745 Masehi. Kemudian wafatnya Ibrahim bin Muhammad. Nah, setelah tadi Muhammad bin Ali sudah wafat, dilanjutkan Ibrahim bin Muhammad. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad juga membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan yang dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini di kota Damaskus, Suriah, walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, tapi Khalifah Marwan bin Muhammad akhirnya tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Nah, dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Adapun tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah setelah sepeninggal Marwan bin Muhammad, maka ini Daulah Abbasiyah berdiri. Tokohnya satu, Ali bin Abdullah yang wafat tahun 124 Hijriah 742 Masehi. Dua, Muhammad bin Ali wafat 127 Hijriah 745 Masehi. Tiga, Ibrahim bin Muhammad wafat 128 Hijriah 746 Masehi. Yang keempat, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini yang bergelar Abul Abbas as-Saffah. Akhirnya Abul Abbas as-Saffah ini sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang kelima, Abu Ja'far al-Mansur. Nah, inilah tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya lanjutkan pada soal-soal sebagai latihan dari anak-anak dalam mempelajari materi yang saya sampaikan. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. 1. Daulah Umayyah yang pertama kali dipimpin oleh A. Muhammad bin Yazid, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Yazid bin Muawiyah, D. Abu Sufyan bin Muawiyah. Nomor 2. Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan berlangsung hingga masa pemerintahan A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Abdul Malik bin Marwan, C. Sulaiman bin Abdul Malik, D. Marwan bin Hakam. 3. Di antara faktor penyebab berakhirnya Daulah Umayyah adalah adanya hak istimewa bangsa Arab A. Mawali, B. Madani, C. Suriah, D. Damaskus. 4. Bangsa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan. Yang Arab Utara disebut Arab A. Yamani, B. Zimyari, C. Mawali, D. Mudari. 5. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah diantaranya wafatnya khalifah terakhir Daulah Umayyah A. Marwan bin Hakam, B. Yazid bin Al-Walid, C. Marwan bin Muhammad, D. Al-Walid bin Yazid. 6. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam waktu yang panjang selama 550 tahun, berpusat di A. Baghdad, B. Iran, C. Madinah, D. Damaskus. 7. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani A. Umayyah, B. Abbasiyah, C. Hasim, D. salah semua. 8. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu A. Abdullah bin Muhammad, B. Muhammad bin Ali, C. Ali bin Muhammad, D. Ibrahim bin Muhammad. 9. Muhammad bin Ali lebih dulu wafat pada tahun A. 124 Hijriah 742 Masehi, B. 125 Hijriah 743 Masehi, C. 126 Hijriah 744 Masehi, D. 127 Hijriah 745 Masehi. Terakhir, nomor 10, pemimpin masyarakat Khurasan yang mendukung propaganda Muhammad bin Ali adalah A. Abu Musa, B. Abu Muslim al-Khurasani,
C. Abu Sufyan, D. Abu Jahal. Demikian soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.